Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang satuan volume dan satuan debit. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang debit dan juga permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Kalian ingin tahu tidak, kira-kira apa saja ya permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit? Nah, jadi ada beberapa contoh permasalahan sehari-hari terkait dengan debit, seperti debit aliran air terjun, debit aliran air yang dikeluarkan dari selang pemadam kebakaran, debit aliran air keran dalam waktu tertentu, dan masih banyak lagi contoh-contoh permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Adapun pengukuran debit dapat dihitung dengan persamaan berikut. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, jadi debit ini sama dengan kecepatan ya anak-anak ya. Hanya saja kalau pada kecepatan bergantung pada jarak tempuh, sedangkan pada debit bergantung pada volume. Nah, agar kalian lebih paham bagaimana mencari debit, volume, dan waktu, yuk perhatikan segitiga ajaib berikut ini. Bisa kita lihat pada segitiga ajaib terdapat beberapa simbol yaitu V, D, dan W, di mana V melambangkan volume, D melambangkan debit, dan W melambangkan waktu. Kemudian juga terdapat garis mendatar, di mana garis mendatar ini nanti operasi hitung yang digunakan adalah pembagian, dan juga terdapat garis tegak. Kalau pada garis tegak, operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Nah, berdasarkan segitiga ajaib berikut, bagaimana sih caranya jika kita ingin mencari debit? Caranya adalah kita tutup huruf D ya, karena debit itu disimbolkan oleh D, maka kita tutup huruf D. Tersisa huruf V dan W. V dan W dipisahkan oleh garis mendatar, yang artinya operasi yang digunakan adalah pembagian. Maka debit D sama dengan V dibagi W. Kemudian, bagaimana jika kita ingin mencari volume? Untuk mencari volume, kita tutup huruf V. Tersisa huruf D dan W, dipisahkan oleh garis tegak. Artinya operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Maka V sama dengan D dikali W. Dan jika kita ingin mencari waktu, maka kita tutup huruf W-nya. Tersisa V dan D. V dan D dipisahkan oleh garis mendatar. Artinya operasi hitung yang digunakan adalah pembagian. Maka W sama dengan V dibagi D. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham terkait dengan debit, yuk perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, contoh soal terkait debit. Raihan mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm3 dalam waktu 6 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut? Pembahasan. Nah, yang pertama, biasakan kita menuliskan terlebih dahulu informasi apa saja yang terdapat pada soal. Yang pertama, diketahui waktu sama dengan 6 menit, kemudian volume sama dengan 210 cm3. Yang akan kita cari adalah debit. Maka untuk mencari debit, kita ingat kembali ya segitiga ajaib. Kita tutup huruf D, tersisa V dan W. Dipisahkan oleh garis mendatar yang artinya adalah operasi hitungnya pembagian. D sama dengan V dibagi W. Masukkan angkanya 210 dibagi 6 sama dengan 35 cm3 per menit. Namun, karena pada soal diminta satuannya adalah milimeter kubik per menit, jangan lupa kita konversikan ya cm3 ke dalam milimeter kubik. Sedangkan untuk menit, karena satuannya sudah sama, maka tidak perlu kita konversi. Nah, untuk satuan cm3, jika kita konversi ke dalam milimeter kubik, maka turun satu tangga, berarti dikali 1000 menjadi 35.000 mm3 per menit. Jadi, debit air yang mengalir ke dalam botol adalah 35.000 mm3 per menit. Contoh soal debit yang kedua. Sebuah bak mandi mempunyai panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan kedalaman atau tinggi 50 cm. Jika keran air pengisi bak mandi dibuka, bak tersebut akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Berapa debit air keran tersebut?
Nah, pada bagian bawah terdapat rumus volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, gunanya adalah nanti rumus volume balok ini akan digunakan untuk mencari volume bak mandi. Pembahasan. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang terdapat pada soal, yaitu waktu sama dengan 10 menit, volume bak mandi bisa kita cari dengan volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Didapatkan hasil sama dengan 150.000 cm3. Yang akan kita cari adalah debit. Maka kita ingat kembali ya segitiga PDW. Untuk mencari debit, rumusnya adalah volume dibagi waktu, sama dengan 150.000 cm3 dibagi 10 menit, sama dengan 15.000 cm3 per menit. Jadi, debit air yang mengisi bak mandi tersebut adalah 15.000 cm3 per menit. Kemudian selanjutnya, contoh soal yang berkaitan dengan volume. Pada pukul 12.00, debit air di sebuah pintu di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 15.00 adalah pembahasan. Yang pertama, kita tuliskan dulu informasi pada soal, yaitu waktu bisa kita cari dengan cara kita kurangi waktu akhir dengan waktu awal. 15.00 dikurang 12.00 sama dengan 3 jam. Karena di sini pada soal satuan waktunya adalah menit, maka jamnya ini kita konversi dalam menit dikali 60 sama dengan 180 menit. Kemudian diketahui debit sama dengan 5 meter kubik per menit. Maka untuk mencari volume, ingat kembali segitiga PDW, kita tutup V-nya, tersisa D dan W dipisahkan oleh garis tegak, artinya dikali ya. Berarti V sama dengan D dikali W, sama dengan 5 meter kubik per menit kali 180 menit. Satuannya kan sama nih, menit dengan menit, kita coret satuannya. Berarti 5 dikali 180 sama dengan 900 meter kubik. Jadi volume air yang masuk sampai pukul 15.00 adalah 900 meter kubik. Contoh soal volume yang kedua. Anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan dua selang yang masing-masing mengeluarkan air dengan debit 20 liter per detik dan 30 liter per detik. Berapa volume air yang dikeluarkan seluruhnya? Nah, jadi di sini debitnya ada dua ya anak-anak ya. Debit pertama 20 liter dan debit kedua 30 liter. Pembahasan. Yang pertama, kita tuliskan dulu info yang terdapat pada soal, yaitu waktu sama dengan 15 menit, D1 20 liter per detik, D2 30 liter per detik. Maka untuk mencari volume, sama ya rumusnya seperti sebelumnya, sama dengan D dikali W ya. Karena di sini D-nya ada 2, maka kita pisahkan ya, kita cari V1-nya dulu dengan menggunakan debit yang pertama, yaitu 20 liter per detik dikali 15 menit. Nah, karena di sini satuan waktunya berbeda, detik dengan menit, maka salah satu harus kita konversi ya. Di sini yang akan begini konversi adalah menit ke dalam detik ya. 15 menit dikonversi dalam detik dikali 60 menjadi 900 detik. Detik satuannya sudah sama, kita coret ya, 20 dikali 900 sama dengan 18.000 liter. Kemudian untuk mencari volume yang kedua, kita gunakan debit yang kedua ya, sama dengan D2 dikali W, 30 liter per detik dikali 15 menit. Nah, sama seperti tadi, satuan yang menit ini kita konversi dalam detik dikali 60 sama dengan 900 detik. Detik dengan detik kita coret menjadi 30 dikali 900 sama dengan 27.000 liter. Nah, sudah dapat V1, sudah dapat V2, sekarang tinggal kita cari volume seluruhnya. Dengan cara V1 ditambah V2 sama dengan 18.000 ditambah 27.000 sama dengan 45.000 liter. Jadi, volume air yang dikeluarkan seluruhnya adalah 45.000 liter. Contoh soal yang terakhir berkaitan dengan waktu. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Pembahasan. Kita tuliskan informasi yang terdapat pada soal, yaitu debit 0,8 liter per detik, V atau volume sama dengan 160 liter. Maka untuk mencari W atau waktu, kita perhatikan segitiga ajaib, kita tutup huruf W, tersisa V dan D.
dipisahkan oleh garis mendatar, artinya dibagi ya. Berarti W sama dengan V per D sama dengan 160 liter dibagi 0,8 liter per detik. Nah, karena 0,8 ini masih dalam bentuk desimal, kita ubah ya ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi seperti ini bentuknya. 160 liter dibagi 8 liter per 10 detik. Nah, kemudian karena ini pembagian pecahan, maka seperti biasa, operasi pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Kemudian bilangan pembaginya yang 8 per 10 ini kita balik ya menjadi 10 per 8. Kemudian 160 liter dengan 8 liter bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 8 hasilnya adalah 20 dikali 10 sama dengan 200 detik. Atau bisa juga dituliskan menjadi 3 menit 20 detik. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 200 detik, atau bisa dituliskan 3 menit 20 detik. Demikian penyampaian materi debit serta permasalahan sehari-hari yang terkait dengan debit. Semoga penjelasan yang sudah Ibu berikan dapat kalian pahami ya anak-anak. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.